Selanjutnya sambutan dari yang terhormat Mudir Pondok Mahat yang akan disampaikan oleh Abu Ya Abdul Aziz Hussein. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Al-mukarramun para habaib bil khusus abna Syekhi Al-Ustaz Abdul Abdun Al-Ustaz Taha bin Abdullah bin Abdun Al-Ustaz Ismail al-Farah hawaib al-Habib Idrus bin Muhammad al-Baqir al-Attas wal-Habib Syekh wa ikhwani Al-Ustaz Sulaiman al-Muhsin. Tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat saya, ta'zim saya pada mereka-mereka, bil khusus ketua yayasan yang Al-Haj Muhammad Durham dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok Pesantren Jam'iyah Ali Suffah lahir atau muncul adanya yang namanya Abdul Aziz Hussein. Abdul Aziz Hussein tidak akan mendirikan, tidak akan mengajar, tidak akan mengamalkan ilmu tanpa gurunya, tanpa Ustadz Abdullah Abdun. Maka saya secara pribadi memperlakukan atau menerapkan di pondok pesantren ini sebagaimana guru saya menerapkan di pondok pesantrennya. Jadi agenda-agenda yang ada di pondok pesantren ini sama dengan agenda-agenda yang ada di Darut Tauhid. Dan buku yang kita gunakan mahfuzat, hafalan-hafalan, demikian juga mufradat yang saya hafal di Darut Tauhid. Jadi kalian yang menghafal, santri-santri putra maupun putri di sini menghafal mufradat rosun kepala, sya'run rambut, dulu saya juga menghafal di Darut Tauhid. Kalian disuruh berdiri karena nggak menghafal, nggak bisa menghafal karena lupa, saya pun demikian. Kalau cambuk nggak disebutin, nyambuk nggak disebutin. Aman. Jadi kalau dari sini prinsip saya sebagai santri, sebagai murid daripada Syekh Al-Murabbi Al-Ustadz Abdullah Abdun adalah mengikuti beliau dalam segala hal. Maka saya simpulkan sebagaimana beliau mengajarkan kami di Darut Tauhid, saya secara pribadi menyimpulkan ada 3. Yang pertama, tumbuhkan kognitif, yaitu akal kita, kecerdasan kita dalam menghafal dan memahami pelajaran-pelajaran yang ada di dalam pelajaran seperti nahu, sorof, tafsir, macam-macam kita pahami dan kita hafalkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dekatkan santri dengan as-salafus saleh. Dari mana di Darut Tauhid bagaimana mendekatkan santri-santri kita ini yang mondok pesantren itu di Darut Tauhid, bagaimana kita dekat dengan as-salafus saleh? Yang pertama, kutubul, kitab-kitab yang kita pelajari di Darut Tauhid adalah kitab-kitab yang muaranya ke as-salafus saleh. Rotib yang selalu dibaca di Darut Tauhid demikian juga kita baca di sini. Itulah pendekatan kita kepada as-salafus saleh. Kalau misalkan pondok pesantren hanya kognitif saja, hanya otak saja yang dikembangkan dengan banyak menghafal, dengan banyak pelajaran dan lain sebagainya, dengan banyak disiplin ilmu, dengan banyak kitab yang dipelajari, tapi tidak dekat dengan as-salafus saleh, maka cuman dia mendapatkan sekedar ilmu saja, tapi dia tidak mendapatkan kabarakatul as-salafus al-barakatul ulama sholihin. Inilah prinsip saya di dalam menginikan anak-anak santri-santri di sini. Maka anak-anak harus belajar
Sebagaimana Ustaz Abdullah mengajarkan kita, tidak ada namanya walafu, tidak ada nama puasa kalau misalkan puasa sunnah. Kalau misalkan di kelas ngantuk, nggak ada qiyamul lail kalau misalkan di kelas ngantuk. Ta'lim, belajar. Nah sorenya malamnya kita dididik apa? Qiraatul ratib, membaca ratibul haddad, membaca ratibul attas, membaca pagi wirdul latif, membaca doa fajar sebelum subuh, sebelum salat subuh. Sama kita pun di sini sebelum salat subuh baca doa fajar, setelah salat subuh baca wirdul latif dan yasin. Jadi tujuan saya melakukan itu